Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran di siang hari ini, yaitu energi alternatif. Kemarin Mister dan Miss lain sudah menjelaskan tentang energi alternatif. Sekarang Mister akan menjelaskan keuntungan menggunakan energi alternatif. Yang pertama adalah energi alternatif itu lebih bersih dan tidak berpolusi. Sebagai contoh, kita bisa melihat mobil tenaga surya. Yang kedua, energi alternatif tidak akan pernah habis. Energi alternatif yang tidak akan pernah habis, kita bisa ambil contoh kotoran hewan. Dan yang ketiga, energi alternatif yang harganya murah. Energi alternatif yang berharga murah ini bisa kita cari di alam, seperti matahari, angin, air, dan biasanya digunakan sebagai rumah panel surya yang menyerap energi matahari. Selain itu, Mister juga akan menjelaskan berbagai macam biogas, biodiesel, bioetanol pada pembelajaran hari ini. Mari kita simak videonya berikut ini. Ini merupakan pengertian biogas, cara pembuatan biogas, dan juga bahan-bahan pembuatan biogas. Kemudian ada pengertian biodiesel dan bahan baku untuk pembuatan biodiesel. Dan yang terakhir ada bioetanol serta kelebihan dari bioetanol itu sendiri. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Slurry yang sudah tercerna, yang berada dalam digester selama 50 hari, keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian, slurry tersebut ditampung dalam lubang bioslurry. Slurry dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Nah, jadi energi alternatif adalah energi yang berasal dari matahari, panas bumi, air, dan lain sebagainya yang berasal dari alam. Energi alternatif ini harus dikembangkan karena kebutuhan akan minyak bumi pasti akan habis. Dan energi alternatif ini bertujuan agar kebutuhan manusia akan energi tetap terpenuhi. Dan energi alternatif ini juga mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, dia bebas polusi udara, lebih bersih, ketersediaannya tidak akan habis, dan juga harganya lebih murah, bahkan gratis, karena kita bisa mengambilnya dari alam sekitar ini. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari tentang energi, Miswita akan menguraikan tentang hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di lingkungan. Baiklah, pertama-tama Miswita akan menguraikan tentang
hak dan kewajiban di rumah. Hak seorang anak di rumah, pertama, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan hak untuk berpendidikan. Kewajiban anak di rumah, pertama, kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Yang ketiga, kewajiban membantu orang tua. Nah, setelah itu ada hak seorang anak di sekolah. Pertama, hak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapat kasih sayang dari guru. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari sekolah. Kemudian, kewajiban anak di sekolah. Pertama, kewajiban mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, kewajiban menghormati dan mematuhi nasihat guru. Yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Misalnya jangan sampai membuang sampah sembarangan yang dapat mengganggu keindahan sekolah kita. Ya. Kemudian ada lagi hak anak di masyarakat. Pertama, hak untuk bersosialisasi. Apa itu sosialisasi? Berteman, berkumpul bersama teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, hak untuk mengembangkan hobi atau kegemaran. Ya. Oh ya, ada sedikit tambahan ya dari Miss Vita. Hak kita di lingkungan. Misalnya, satu, kita punya hak untuk dihormati sebagai manusia. Kemudian, hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Kemudian ada lagi hak untuk menyampaikan pendapat, ya, hak untuk hidup. Kemudian hak untuk perlindungan dari aparat keamanan. Itu hak yang harus dimiliki kita di lingkungan. Ada lagi kewajiban kita di lingkungan. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya, lingkungan di sekitar kita, maksudnya Miss Vita ya. Kemudian ada lagi, kita wajib menghormati orang lain. Kemudian kita wajib patuh atas perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Kemudian kita wajib melindungi orang-orang yang lemah. Nah, kewajiban terakhir di lingkungan kita yaitu melindungi mereka yang lemah, menderita dan tersingkirkan. Selanjutnya yaitu tentang poster. Poster adalah sebuah iklan atau pengumuman dalam bentuk gambar, berisikan tentang himbauan, informasi atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri poster: menarik perhatian ketika dilihat orang, bahasanya padat, singkat, jelas dan mudah dipahami. Kalimatnya mengandung bersifat ajakan. Kemudian ditempel di tempat umum yang strategis. Berikut contoh poster. Salah satunya yaitu poster tentang COVID-19. Mengajak bahwa kita harus berada di rumah, stay at home, dan menjaga jarak, serta jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan di situ ada poster tentang menghemat energi. Sekian pembelajaran tematik untuk hari ini. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi